Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah fin nar, amma ba'd. Muqaddimah, disclaimers dulu. Ikhwati rahimakumullah, kita orang-orang agama. Kita bukan ulama, tapi para penuntut ilmu. Kita bukan ahli medis, bukan juga ahli politik, ahli konspirasi dan lain-lain. Kita bukan hanya sekedar konten kreator yang bikin konten untuk kejar viewers sebagai industri dan bisnisnya memang. Kita sedang berdiskusi untuk menyimpulkan halal atau haramnya sesuatu. Kita muwaqqi'ina 'anillahi rabbil alamin. Kita adalah orang-orang yang menanggung tugas dan amanah besar dan berupaya semampu mungkin untuk menyimpulkan hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu. Kalaupun ada nanti di antara apa yang kita sampaikan dari hasil penelitian para ahli, tapi tujuan akhir kita adalah menyimpulkan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini kami rangkumkan dan kami buat sesingkat mungkin. Kami dapat membawakan lebih banyak bukti-bukti ilmiah, namun untuk menjaga durasi agar berada dalam jangka waktu yang normal dan tidak berkepanjangan, maka kami hanya ambil beberapa untuk disajikan dalam pembahasan ini. Demikian juga di dalam pembahasan ini kami tidak akan banyak membawakan fatwa dan kalam ulama, baik yang pro maupun kontra. Kami juga dapat membawakan nama-nama para imam dan hujah-hujah mereka masing-masing yang tidak mengharamkan rokok. Namun hal demikian hanya akan jadi perdebatan berkepanjangan dan ngadu tokoh, ngadu ulama jadinya. Mereka bukanlah hamba Allah yang layak kita adu-aduin. Apa yang kami sampaikan dan tegaskan kelak pun adalah ya, memang kesimpulan kami sendiri dari penelitian yang cukup lama tentang hal ini, sebagaimana kami jelaskan di video sebelumnya. Dan bukanlah juga dimaksudkan untuk berburuk adab dan melawan para ulama yang kami hormati. Tapi apa yang kami tegaskan adalah juga di antara ilmu yang kami dapati dari para ulama yang menasihatkan kita untuk bersidq dan insaf di dalam keilmuan, untuk merdeka di atas hak dan melepaskan ikatan-ikatan yang seringkali membelenggu kita dari kebenaran yang kita tangkap dan yakini. Belumlah lagi hakikat kondisi yang sedang kami hadapi dari serangan para ahlul ahwa wal fasad, sebagaimana yang kami jelaskan di video sebelumnya, yang memanfaatkan perkara ini dan bertujuan untuk membunuh karakter kami dan menjauhkan manusia dari hak-hak yang selama ini kami sampaikan, bertujuan untuk menjatuhkan dan menjauhkan dakwah sunnah dari para awamul muslimin. Kemudian permohonan maaf kami kepada para masyayikh dan ulama. Marrah ukhra naqul kama awdahna fi al-video as-sabiq, na'tadhir bi asma ayat al-i'tidhar ila masyayikhina al-afadil wa ulama'ina al-ajilla wa muallimina al-kiram. Nahnu nuwajih ضغوطا
نحن نواجه ضغوطا ومكائد من أهل البدع وأهل الأهواء من جماعة الإخوان والسروريين والرافضة، وكذلك من معارضة الحكام في وطننا، يسعون جاهدين لقتل الدعوة السنية التي أكدنا عليها طوال هذه الفترة من خلال ترويج وتسييس الفيديو قدر الله أن تنتشر عنا دون علمنا. ما يسعون إليه في الحقيقة ليس مجرد مسألة فقه التدخين، ما يسعون فقط لتشويه سمعتنا، بل إن هدفهم من خلال هجماتهم هو إسكات وإماتة الدعوة السنية. إنهم يسعون لحرماننا من صوتنا ولإخماد جهادنا وإنكارنا المستمر بفضل الله ضد الانحرافات والفساد التي أحدثوها. إننا نرى أن صمتنا في هذه المسألة الآن كما فعلنا طوال السنين الماضية هيبة وإجلالا بكم لن يؤدي إلا إلى انتصار مكائدهم وخداعهم. نحن في موقف لم يعد يسمح لنا بالتراجع ولا الصمت، لذا يجب أن نؤكد بوضوح على الرأي الفقهي الذي نؤمن به في هذا الشأن، والذي قد يتعارض مع ما رأيتموه واستنتجتموه ودعوتم إليه المسلمين. مع كل الاحترام والمحبة والتقدير لكم نعتذر من أعماق قلوبنا. Kemudian bab selanjutnya kita berbicara tentang sebagian nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang disepakati di antara ahlus sunnah. Sebagian nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang disepakati di antara ahlus sunnah. Kenapa kita memulainya dengan bab ini? Dikarenakan diskusi, kalau kita berada di atas nilai atau kaidah yang berbeda, maka hanya akan jadi debat kusir. Mesti ada pondasi yang kita sepakati bersama dulu. Ya, ini untuk menutup pintu debat yang berkepanjangan dan debat kusir. Ya. Kaidah yang pertama, nilai yang pertama yang kita sepakati. Kasus ini masuk di dalam perkara ijtihadiyah. Khilafiyah ijtihadiyah. Maka tempatkan dan sikapi sebagaimana adab-adab ahlus sunnah di dalam perkara demikian. Ya. Dalam hal ini kami membawakan beberapa fatwa ulama, fatwa Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah untuk menguatkan hal ini. Bahwasanya ini bukan karang-karangan kita. Kalau aneh doang yang ngomong lu nggak percaya deh. Ya. Awas. Istilah la ingkar fi masailil khilaf ini keliru. Tidak ada pengingkaran di perkara khilaf, keliru, atau perlu penjelasan lebih jauh. Karena kalau benar tidak ada pengingkaran di perkara khilaf, akhirnya nggak ada amar ma'ruf nahi munkar sama sekali. Karena khilaf bisa jadi khilaf di dalam usul, ya kan? Di situ harus ada pengingkar. Kalau dimaksud tidak ada pengingkaran di perkara khilafiyah ijtihadiyah, masuk. Ya, masuk. Jadi ketika kita bilang khilafiyah, maka maksudnya ijtihad, dia bukan khilafiyah di dalam bab akidah atau usul. Ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, inna mithla hadhil masail al-ijtihadiyah la tunkar bil yad. Sesungguhnya permasalahan-permasalahan ijtihadiyah demikian nggak boleh diingkari dengan tangan, nggak boleh diingkari dengan kuasa. Walaysa li ahad ayyulziman nas bittiba'ihi fiha. Dan nggak ada seorang pun yang memiliki hak untuk memaksa manusia di dalam pendapatnya di dalam hal tersebut. Walakin yatakallam fiha bil hujaj al-ilmiyah. Tapi selayaknya agar seseorang berbicara di dalam perkara demikian menyampaikan hujah-hujah ilmiahnya. Faman tabayyana lahu sihhat ahadil qawlain, maka barang siapa yang telah jelas baginya
kesohihan salah satu pendapat yang ada tabi'ah, maka dia harus mengikuti pendapat tersebut. Wa man qallada ahlal qaulil akhar, namun barang siapa yang mengikuti pendapat yang lainnya, fala inkar alaih, maka nggak boleh juga diingkari dia. Faham ya? Intaha min majmu' al-fatawa, ini dari majmu' fatawa. Waqal, dan beliau juga rahimahullah berkata, amma idza lam yakun fil mas'alah sunnatun, adapun apabila di dalam sebuah permasalahan nggak ada sunnah yang jelas, wala ijma', nggak ada juga ijma', walil ijtihadi fiha masajid, dan justru di dalam permasalahan tersebut terdapat ruang untuk berijtihad, lam yungkar ala man amila biha mujtahidan au muqallidan, maka tidak boleh diingkari bagi yang beramal dengannya, berangkat dari ijtihad dia atau berangkat taklid dia kepada seorang ahli ilmu yang berijtihad. Ya, clear ya? Ini perkara ijtihad. Maka di dalam permasalahan ijtihadiyah demikian, kita nggak boleh memfasikkan, mensyirikan, memunafikkan, apalah lagi mengkafirkan. Sikap demikian adalah sikap mereka yang nggak berada di atas manhaj salaf, sikap para ahli bid'ah. Ya, bahaya, bahaya. Akhirnya kita memfasikkan dan membid'ahkan para ulama, para imam, para ahli ilmu. Oke? Jangankan permasalahan rokok, ada permasalahan yang lebih fatal, gat. Di Yaman itu gat, ada tumbuhan yang yuskir, memabukkan, gat. Dan budaya orang sono suka makan itu. Dikit gele kali ya. Cimeng kali ya. Wallah, gat. Itu memabukkan, fix memabukkan. Tapi imam-imam ahlul Yaman, imam-imam muhakkikin ahlul Yaman, Imam Sun'aninya, Imam Syaukaninya, Al-Qadi Al-Imraninya, bahkan yang terakhir Al-Imam Al-Syekh Muqbil rahimahullah, itu tidak mengharamkan. Gad. Kalau kasus rokok, seseorang memfasikkan anak, mentagdi anak, apa yang dia menghukumkan pada Syekh Muqbil? Yang permasalahannya lebih parah daripada rokok. Dikafirin bisa-bisa Syekh Muqbil nanti. Padahal dia jauh lebih sunnah daripada kita. Ya? Jadi bersikap bijak, bersikap bijak. Jangan ikuti geng, jangan ikuti teman. Tapi ikuti kaidah beragama. Ya? Yang kedua, betul bahwa pengharaman dan penghalalan sesuatu nggak mesti tersebutkan hal atau item tersebut di dalam nas, betul. Ya, kaidah-kaidah beragama kita membenarkan hal itu. Memang ada sifat-sifat pada suatu hal yang telah terangkum di dalam kesempurnaan syariat kita, sehingga pengharaman nggak mesti disebutkan per item. Iya benar. Jadi seseorang yang berhujah bahwasanya rokok tidak haram karena tidak disebutkan di dalam kitab, di dalam sunnah, di dalam Quran, di dalam hadis, itu hujah dia nggak tepat. Oke? Karena nggak mesti sesuatu diharamkan, mesti disebutkan itemnya, nggak mesti demikian. Memang demikian di dalam syariat. Ya, nanti ada sifat-sifat umum yang disebutkan di dalam nas-nas yang ada, yang mencakup banyak hal. Demikian kesempurnaan syariat Islam. Yang ketiga, hukum awal segala hal adalah mubah. Nah, al-aslu fil asya al-ibahah. Kita sepakat ya? Sepakat kan? Sepakat. Termasuk perkara yang sedang kita bahas ini. Maka yang mengharamkanlah yang terkena kewajiban untuk mendatangkan dalilnya. Jadi pembahasan kita ke depan kelak akan berbicara sekitar dalil pengharamannya, bukan dalil penghalalannya. Jadi nggak bisa seseorang nanya kita, ente nggak haramin rokok, dalilnya apa? Lu nggak haramin, dalilnya apa? Dapat ya? Karena hukum asalnya beda kalau ibadah. Ya, hukum asalnya. Nah, itu pelajaran yang kita sudah selesaikan di sini, insyaallah ya. Yang keempat, permasalahan di dalam agama ada dua macam. Ya. Permasalahan di dalam agama ini ada dua macam. Permasalahan apabila dilihat dari sisi eksistensi permasalahan tersebut. Kapan dimulainya, adanya permasalahan tersebut sejak kapan. Oke?
Dilihat dari sisi itu, maka permasalahan agama ada dua macam. Yang pertama, masail al-mawruthah, masail yang sudah kita wariskan dari para salaf terdahulu. Oke? Permasalahan-permasalahan yang telah diwariskan sejak zaman salaf dulu. Kasus-kasus yang zaman dulu udah ada, zaman sahabat, tabi'in, atau mungkin zaman imam-imam abad 2-an. Oke? Udah ada memang. Di dalam kasus demikian, iya, seseorang harus ditanya dia, siapa yang mendahuluimu di dalam perkara ini? Tuh, paham ya? Karena memang udah ada itu barang dari zaman dulu. Oke? Ada permasalahan-permasalahan yang kedua. Tipe yang kedua. Macam yang kedua. Permasalahan yang emang nggak ada di zaman salaf dulu. Nah, permasalahannya ini yang dibilang kita itu nawazil, mustajaddat, perkara-perkara yang baru terjadi, perkara-perkara yang update. Ini nggak ada di zaman salaf dulu, iya kan? Jadi tidaklah seseorang di dalam hal ini ditanya, siapa ulama pendahulumu dalam hal ini? Lu ngapain? Ini perkara tipe kedua yang nggak ditanya begitu. Oke? Nah, Ahlus Sunnah di dalam hal ini, di dalam yang kedua ini, maka mereka menyikapinya sesuai dengan kaidah-kaidah yang diwariskan dari salaf. Ya, sekali lagi biar paham. Permasalahan ada dua macam. Permasalahan yang pertama adalah permasalahan yang memang diwariskan sejak zaman ada di zaman salaf, di sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau di zaman a'immah matbu'in. Oke? Di dalam hal ini kaidahnya, kalau di antara mereka hanya ada satu pendapat, maka berarti ijma. Jangan bikin pendapat kedua. Di antara mereka hanya ada dua pendapat ternyata, maka lihat yang rojih di antaranya. Jangan bikin pendapat ketiga. Di antara mereka ada tiga pendapat, maka lihat yang rojih di antaranya. Jangan bikin pendapat keempat. Demikian seorang salafi itu gitu. Konkretnya. Oke? Ada permasalahan yang tipe kedua. Permasalahan-permasalahan yang baru terjadi di era modern. Bukan terjadi sejak zaman salaf. Oke? Nah, di dalam hal ini bagaimana Ahlus Sunnah menyikapinya? Mereka menyikapinya juga dengan kaidah-kaidah yang datang diwariskan dari para salafus saleh itu. Jadi either way, gimana pun kita nggak keluar dari bimbingan para salafus saleh. Dapat ya? Oke? Baik. Nah, di sini yang kita bakal bahas adalah permasalahan tipe kedua yang tidak terjadi di zaman salaf. Jadi jelas ini perkara ijtihadiyah. Kita sikapinya baru dengan kaidah-kaidah yang datang dari para salafus saleh, dari para ahlus sunnah, ya. Kita nggak bakal banyak pakai fatwa para ulama. Karena toh ulama dalam hal ini juga berbeda pendapat. Nanti Anda bisa datangkan Imam Fulan, Syekh Fulan membolehkan, bisa. Tapi nanti yang mengharamkan akan datangkan fatwa juga. Yang ada kita ngadu fatwa. Kita ngadu-ngaduin ulama. Maka dalam kali ini, dalam pembahasan kali ini kita stick pada hujjah. Kita bertahan pada hujjah aja pembahasannya, oke? Itu pada dalil dan cara memahaminya, pada kaidah-kaidah syariat dan cara penempatannya. Nah, di situ pembahasan kita. Clear ya? Clear? Oke. Yang kelima, agama Islam agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Aku telah sempurnakan bagi kalian nikmat kalian. Aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah ridhoi bagi kalian Islam sebagai agama. Di antara makna kesempurnaan syariat Islam, artinya adalah di antara makna kesempurnaannya, tidak boleh ada nilai-nilai yang sifatnya inkonsisten. Tidak boleh ada nilai-nilai yang sifatnya kontradiksi, ta'arud atau adam al-ittirad, inconsistent. Adam al-ittirad, enggak ngalir bareng, bertubrukan dengan yang lain. Itu diantara makna kesempurnaan syariat Islam. Ya, jangankan dalil, ya kan fitrah akan mengatakan
Demikian fitrah yang salim, yang lurus akan mengatakan demikian. Agama lain aja, agama-agama kafir, kalau kita bilang agama lu inkonsisten, agama lu kontradiktif, gak bakal terima dia, iya kan? Apalagi agama kita dari langit, iya kan? Disepakati itu ya, Islam adalah agama yang sempurna. Oke. Yang keenam, kaidah yang kita sepakati, maksiat bagaimanapun tidak mengeluarkan seseorang dari ahlus sunnah, apalah lagi perkara ijtihadiyah. Tuh, oke? Banyak dalil yang tidak boleh. Paling ma'ruf adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dibawakan kepada seorang sahabat, Abdullah, yang nggak disebut namanya oleh Umar, dia bilang Abdullah, oke? Dipanggilnya biasa julukannya Himar, oke? Dia biasa minum khamr ketangkep cambuk lagi, minum khamr ketangkep cambuk lagi, sering dicambuk, tapi nggak kapok-kapok. Suatu hari dia dibawa, dan ketika dicambuk, salah seorang kaum muslimin greget sama dia, dan dia berkata, by the way, khamr ikhtilaf nggak? Nggak ya, ijma'. Kalaupun ada yang tidak mengharamkannya, kita bilang zillah, oke? Nggak kita hitung, oke? Akhirnya ketika mencambuknya ada seorang muslimin yang berkata, Allahumma la'anhu, ya Allah laknatlah dia. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam berkata, la tal'anu, jangan kalian melaknatnya. Fa wallahi ma 'alimtu illa annahu yuhibbullaha wa rasulahu. Demi Allah, tidaklah aku ketahui kecuali dia mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang pun dibela oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak dicela akidahnya. Demikian ahlus sunnah memang. Tegas. Bahkan disaksikan oleh Rasul bahwasanya dia memang fix mencintai Allah dan Rasulnya terlepas dari maksiat yang masih dia lakukan. Apalah lagi perkara khilafiyah, paham nggak? Sebaliknya seseorang yang soleh luar biasa, ahli ibadah luar biasa, sampai para sahabat minder bandingin sholat mereka dengan sholatnya, tuh puasa mereka dengan puasanya, tapi memiliki penyimpangan akidah. Akhirnya Rasul sifati dengan apa? Anjing-anjing neraka. Awas, iya kan? Kilabun nar, seburuk-buruknya bangke di atas muka bumi, semulia-mulianya muslim yang terbunuh oleh mereka, tuh bukan terbunuh oleh kafir. Ya, Khawarij. Jadi demikian, ahlu sunnah tidak mengeluarkan seseorang karena kasus yang sifatnya maksiat. Apalah lagi perkara khilafiyah ijtihadiyah. Oke? Ini yang menjadi permasalahan para penuntut ilmu di zaman kita sekarang nih, di era kita nih. Mereka nggak tahu kaidah ini dan para dai tidak pula mengajarkannya. Akhirnya banyak yang dengan zalim menghakimi saudara-saudaranya hamba Allah yang lain. Karena perkara demikian ijtihadiyah khilafiyah. Ya? Ternyata para dai-nya juga ikut menyerang juga. Oh, berarti fix para dai-nya pun nggak paham tentang masalah demikian. Maka sekali lagi menggunjing, memusuhi, berta'assub, berkelompok kepada pendapat tertentu, itu hakikatnya adalah sikap dan kebiasaannya ahli bid'ah. Dan sikap itu adalah bentuk penyimpangan usul seseorang justru. Maka ahlus sunnah kalaupun mau melakukan pengingkaran, menghukumi seseorang, cela, tahdzir, hajar, meninggalkan, dan tidak mengambil ilmu darinya, dan lain-lain, itu pada perkara-perkara yang sifatnya penyimpangan di kasus usul. Kenali dulu mana usul, mana furu', ijtihadiyah, khilafiyah. Nggak? Adapun perkara khilafiyah, ijtihadiyah demikian, maka sifatnya apa? Sifatnya diskusi. Ya, kalaupun nggak menutup pintu pembahasan, boleh pembahasan. Ya, kalau emang fix maksiat juga, maka sifatnya nasihat. Dengan adab-adab nasihat, nggak diumbar di depan umum, dijadikan status, digoreng dan lain-lain. Sikap demikian menggambarkan ketidaktulusan si pelakunya dalam rangka membela agama
di dalam nasihatnya. Kalau dia tulus, dia tidak melakukan cara-cara demikian dalam nasihat. Sepakati itu ya. Oke. Yang ketujuh, Ahlus Sunnah menempatkan para ulama sebagai makhluk yang diambil ilmu-ilmunya, kaidah-kaidah hak yang diajarkannya, gitu. Tapi tetap kebenaran yang kita yakini dan ikuti adalah pada ilmu, pada dalil-dalil dan kaidah-kaidah syariat, bukan pada makhluk yang bergelar ulama. Awas, beda ya. Enggak maknanya setiap kata yang diucapkan kita setuju, enggak begitu. Ulama juga nggak mau digituin. Para imam juga nggak mau digituin. Ya, kalaupun jumhur ulama, ya, ketika kita melihat bahwa kebenaran yang kita yakini berdasarkan ilmu yang ada pada kita ternyata bertentangan dengan perkataan ulama, maka dengan segala hormat yang kita ambil dan kita ikuti adalah kebenaran dan ilmu kita, bukan ngotot ikutin makhluk yang punya gelar ulama tersebut. Demikian sikap yang adil. Demikian para ulama mengajarkan kita. Jadi bukanlah dalil seseorang menyampaikan kebenaran sehingga ia ditanya, siapa sih syekhnya? Berguru sama siapa dia? Udah duduk belum sesuai? Tidaklah mengatakan hal tersebut kecuali seseorang yang lemah dan gak punya hujah hakikatnya. Itu bukan dalil, bukan hujah. Oke? Tidaklah mengatakan demikian kecuali seseorang yang hujahnya lemah. Tidak ada yang dia jadikan senjata bagi dirinya, yang dia pakai terus itu senjata, kecuali apa? Sebelah situ doang. Ya? Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, la yanbaghi lil muslim ay yakhaf min sautil jumhur. Lihat nih, cakep. Kita suka Imam Syaukani, Ibnu Taimiyah, kemerdekaan pemikiran itu kita suka. Anak personally suka orang-orang yang benar-benar terlepas dari belenggu-belenggu ini. Anak suka, personally suka. Imam Syaukani rahimahullah berkata, la yanbaghi lil muslim ay yakhaf min sautil jumhur. Nggak pantas bagi seorang muslim, ini dia muslim, dia bertauhid, tapi takut sama cambuknya jumhur. Jumhur yakni majority ulama. Oke? Nggak pantas. Nah, perkataan ini terlalu merdeka sehingga diperingatkanlah sama para ulama dari perkataan demikian. Ya, banyak di antara mereka yang memberi ta'liq. Di antaranya Syekh Al-Utsaimin memberi ta'liq kepada perkataan Imam Syaukani. Dia berkata, sesungguhnya para ulama ma'indahum saut. Para jumhur ulama ini mereka tidak punya cambuk. Yang punya cambuk itu sultan. Adapun para jumhur ulama lahum aqdar, mereka punya posisi-posisi terhormat. Dia mengkritisi atau mentaklik pendapat Syaukani demi kita taklik lagi takliknya dia. Maka kita katakan, sekelas Imam Syaukani tahu bahwa jumhur nggak punya cambuk. Yang punya cambuk penguasa. Sekelas Imam Syaukani nggak tahu? Tahu. Namun yang dimaksudkan beliau rahimahullah adalah di mana seringkali para kaum muslimin menjadikan pendapat yang datang dari jumhur sebagai cambuk untuk ngegebukin muslim lain yang enggak setuju dengan jumhur. Itu maksud Imam Syaukani. Faham? Dapat ya? Yang kedelapan, nilai yang kita sepakati, bahwasanya rokok ada madaratnya. Iya, itu kita sepakati. Rokok ada madaratnya. Kita sepakati. Tidaklah kita melakukan diskusi ini untuk menegaskan bahwa rokok tidak ada madaratnya. Enggak. Rokok ada madaratnya. Ya, itu kita sepakat. Oke? Nah, masuk ke pembahasan. Gambaran global nilai yang kita bawakan berikutnya. Gambaran global nilai yang kita bawakan. Kami berikan dulu gambaran umumnya, alasan besar kenapa kami nggak meyakini keharamannya. Anda rangkumkan dulu di depan, agar kita ke depannya nggak bingung. Ya,
Karena banyaknya dalil-dalil dan hujah-hujah dan kaidah-kaidah, kita berikan dulu rangkumannya di depan. Ya. Begini. Sering kita katakan bahwa apabila kita melihat dan mencoba menilai sesuatu ternyata mengandung kadar madarat, oke? Yang kita lupa dalam menghukumi hal tersebut adalah bisa jadi di antara hal-hal lain yang selama ini kita konsumsi ternyata madarat juga, atau bahkan mungkin lebih besar madaratnya daripada madarat yang kita haram-haramin duluan gara-gara kita tahu ada madaratnya. Oke? Nih. Seringkali kita kalau menilai sesuatu ada madaratnya. Oke, dogma, informasi, medis, farmasi, dan lain-lain. Ada madaratnya. Katanya begitu. Langsung kita keburu-buru menghukumi haram. Lupa, kita bandingkan dulu dengan nilai-nilai lain yang perlu diperhitungkan. Lihat dulu, ada nggak hal-hal lain yang selama ini yang masih kita konsumsi, ternyata madarat juga, tapi kita nggak haramin. Bahkan lebih madarat daripada itu, tapi kita nggak haramin. Atau kalau disimpulkan langsung haram, ternyata berbenturan dengan hukum-hukum lain yang ada. Jadinya inkonsistensi, jadinya ada kontradiksi. Ini yang sering kita main. Oke? Dan demikian gaya. Anda nggak bilang ini fatwa jumhur ya, tapi Anda bilang gaya berfikih jumhur itu demikian. Nggak bisa melihat sesuatu terjadi atau dalilnya ada, langsung dia hukumi sesuai dengan zahirnya. Nggak begitu. Ya, pernah kita sebutkan. Mengapa jumhur menghukumi makan tangan kiri, minum tangan kiri, itu hanya makruh? Itu pendapat jumhur. Kenapa hanya makruh? Kenapa mereka nggak haramkan? Padahal jelas-jelasan terang-terangan dalilnya Rasul sebutkan kasusnya. Ada kasusnya nih di zaman Rasul, berarti ada di zaman sahabat gitu kan ya. Bukan barang baru nih, bukan ijtihadiyah nih berarti kan. Maksudnya bukan sesuatu yang baru terjadi setelah zaman salafus saleh, bukan. Oke? Kulu washrabu biyamini. Makanlah dan minumlah dengan tangan kalian. Fa inna syaitan, karena sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri kalian. Fix gak? Itemnya, kasusnya disebutin gak sama Rasul? Menyerupai syaitan. Tuh, udah bukan tasyabuh bil kufar lagi, tasyabuh bi setan jauh. Jelas. Tapi kenapa jumhur setelah semua kejelasan dan keterangan itu tetap dia bilang makruh? Kenapa? Karena dikarenakan pertimbangan kesimpulan-kesimpulan dari hadis-hadis, dari nas-nas yang lain, yang kalau disimpulkan langsung haram, nanti kontradiktif. Nih, ada hadis lain juga Rasulullah SAW berkata, "Qilu fa inna syayatin la taqil." Tidur sianglah kalian, karena sesungguhnya para syaitan tidak tidur siang. Kalau dengan kaidah tadi, menyerupai syaitan sama dengan haram, gitu ya. Pakai konsisten pakai kaidah itu. Tidur sianglah. Sesungguhnya syaitan tidak tidur siang. Ini hadis beberapa melemahkan dan lain-lain ini itu, tapi ya demikian gaya fikih, gaya para fuqaha di dalam menerima hadis berbeda dengan gaya para muhadditsin di dalam mentashih hadis. Ya. Ini dipakai oleh para fuqaha. Tidur sianglah kalian, sesungguhnya para syaitan tidak tidur siang. Kalau dengan kaidah yang kita simpulkan tadi bahwasanya menyerupai setan sama dengan langsung haram, berarti hukumnya tidur siang di sini apa dong? Wajib. Berarti yang nggak tidur siang dosa. Mungkin nggak? Mungkin nggak tuh ada hukum? Berarti semua kaum muslimin yang nggak tidur siang dan ngantor ngejar dunia dosa. Mungkin nggak tuh hukum begitu? Bisa diterima nggak hukum itu? Nggak bisa kan? Nah, ini sesuatu yang udah disebutin itemnya kata Rasul milik kelakuan setan. Apalah lagi pada sesuatu yang emang nggak disebutin di dalam syariat. Santai dulu. Kenapa pengen haramin aja?
pada sesuatu yang terang-terangan Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam menyerupai setan. Aceh, jumhur berkesimpulan nggak sampai haram. Boleh aja kita berkesimpulan haram, boleh nggak? Boleh nggak? Jangan norak juga loh. Jangan maksa juga orang untuk ikut pendapat jumhur. Jangan. Iya kan? Kasus Isbal juga sempat dikeluhkan dari kami kan kemarin. Iya kan? Kenapa jumhur? Ibnu Taimiyah sendiri rahimahullah, salafian mana lo sama dia? Imam Syafi'i sendiri rahimahullah dan lain-lain. Bahkan Syekh Muhammad bin Umar Bazmul nih, mufti Mekah, dia bilang, aku tidak mengetahui dari golongan salaf yang mengharamkannya mutlak. Sampai bilang gitu. Padahal terang-terangan Rasul ngomong finnar, iya gak? Iya gak? Di neraka. Tuh kasusnya ada, ancamannya ada. Tapi apa langsung jumhur gebuk langsung haram? Entar dulu, cek dulu hadis yang lain. Ternyata ada koyat, ada ikatan. Bahwasanya yang terancam demikian adalah ada hadis yang juga sahih bilang dengan sifat khuyala, dengan sifat kesombongan. Nah kita nggak bisa pura-pura dari satu hadis ini dan ngotot melihat hadis-hadis lain yang nggak mengikat dengan sifat khuyala dan kita gebuk haram aja. Berarti nih kita nggak sportif, kita inkonsisten. Ada satu hadis yang kita nggak pakai, kita buang. Kenapa? Nggak sesuai sama hawa nafsu kita, pengen haramin aja bawaan gitu. Makanya jumhur kesimpulannya nggak boleh, karena nggak boleh adanya inkonsistensi, ketidaksportifan, ta'arud, kontradiksi, adam al-i'tirad di dalam syariat. Nggak boleh. Ini syariat sempurna. Dapat ya? Paham itu? Ya? Hakikatnya kalaupun ya kita sepakati bahwa rokok ada kandungan dan efek madorotnya, tapi ternyata kandungan dan madorotnya tidak juga lebih besar ternyata daripada hal-hal yang lain yang selama ini kita konsumsi, kita halalkan, bahkan bisa jadi disunnahkan. Gahru, tahu gahru gak? Bukhur yang dupa buat pewangi ruangan. Nanti kita bahas. Okay? Pengharamannya justru akan berefek pada inkonsistensi dan kontradiksinya nilai-nilai syariat nantinya. By the way, FYI, for your information aja nih, belum lagi apabila kita ketahui ternyata ada gerakan-gerakan besar dunia internasional untuk menakut-nakuti para penduduk bumi dari rokok memang. Dan menyembunyikan sesuatu yang justru sangat berbahaya, tapi itu produk mereka. Bahayanya diumpetin. Oke? Justru mereka sebarkan di antara manusia. Gula. Anda bilang gula ini bukan gula yang dibutuhkan, itu bukan gula rafinasi. Oke? Nah, di sini nanti banyak debat kusirnya di sini. Oke? Kalau nanti kita bahas lagi, ternyata gahru, kandungannya itu lebih berbahaya daripada rokok. Nanti kita bacakan literasi ilmiahnya. Oke? Gahru, ini kandungannya lebih berbahaya bagi tubuh daripada rokok. Atau gula, atau makanan. Ente ke supermarket yang ada, mart yang ada, nyampe kulkasnya, ente buka. Semua minuman itu jauh lebih berbahaya daripada rokok. Jajanan anak ente yang ente bawa pulang, no? Oke? Cikinya apa yang ini, kalau diambil ditaruh depan mikroskop, kau akan temui zat-zat yang ternyata jauh lebih berbahaya daripada rokok. Makanan-makanan kemasan dan lain-lain itu jauh lebih berbahaya daripada rokok. Nah di sini debatku, terus lu tahu sop kaki kambing, Tanah Abang, jeroannya, sumsumnya, santannya, garamnya, iya gak?
gulanya, karbohidratnya, kolesterolnya, lemaknya, ajib gak? Kalau orang makan itu tiap hari setahun, sama orang ngerokok tiap hari setahun, mana yang kelengar duluan? Mana yang kelengar duluan? Kalau nasi Padang, nanti tahu, ada yang suka melambai-lambai, panggil-panggil gitu tuh namanya tunjang. Itu kalau di bawah santemnya diaduk ya. Lu makan itu tiap hari, bertahun-tahun. Yang satu tekor, emang ngerokok tiap hari. Mana kira-kira masuk rumah sakit duluan? Kok bisa hal-hal tersebut yang lebih madorot kita halalkan dan kita biasakan? Rokok kita musuhin. Bukan hanya kita haramkan dan kita fahami tempatnya di khilafiyah ijtihadiyah, tapi kita musuhin, kita aibin, kita fasikin, bahkan dizindikin gue. Kok bisa? Nggak boleh hukum asma, hukum nama di dalam perkara ijtihadiyah, nggak boleh. Karena perkara ijtihadiyah beda pendapat, berarti dia ahli bid'ah, nggak boleh. Dia fasik, nggak boleh. Dia kafir, hanya karena perkara nggak boleh. Oke? Karena nanti mental-mentalan nih. Bagaimana kalau yang tidak mengharamkan akan berkata kepadamu bahwa saya kaum munafik? Kenapa? Hal-hal yang jauh lebih bahaya daripada rokok jelas kau tak haramkan. Tapi rokok malah kau haram-haramkan karena kebencianmu, kau hanya mengikuti hawa nafsumu dalam halal-halal. Kau munafik. Nah, kena nggak? Makanya jangan pakai hukum asma. Dapat? Ya, banyak hal yang nanti kita akan bongkar serta bukti-bukti ilmiahnya ternyata jauh lebih berbahaya daripada rokok, tapi kita masih konsumsi dan biasa. Kalau kita iyain dan biasain, enggak, udah ini mah halal, rokok aja yang haram. Ada inkonsistensi di syariat kita nanti. Ada kontradiksi di dalam syariat kita, dan itu nggak boleh. Dan di situ juga terjadinya debat kusir, oleh orang-orang yang nggak paham fikih dan nggak paham bagaimana berfikih. Mereka akan bilang, oh ya beda lah, itu kan diisap, yang ini kan dimakan. Nggak bisa dong, ini kan makanan, nanti kan yang diisap, nggak bisa dikiaskan ke sini. Siapa yang lagi kiasin? Kita lagi membandingkan efeknya pada tubuh. Mau cara yang jelas itu sesuatu yang akhirnya terkonsumsi oleh tubuh dan berefek. Mau caranya yang masukin lewat hidung lagi. Iya kan? Tapi debat kusirnya di situ tuh, awam tuh, debat kusir sih, oh nggak bisa lah, itu kan minuman. Kita bilang, lu tahu ada minuman-minuman yang 1 liternya tuh 10 gula rafinasi, 10 sendok. Namanya Coca-Cola, ada Sprite dan lain-lain. Coba orang minum itu sehari 3 kali, tiap hari setahun. Orang ngomong, oh beda lah, ini kan minuman. Dia tahu sebenarnya efeknya itu lebih bahaya, iya kan? Cuman sisanya denial sama ego. Denial ini juhud, ngingkar, mangkir. Beda lah, ini kan makanan. Padahal dua-duanya sama berefek bagi tubuh, bagaimanapun cara konsumsinya. Atau mau yang dihisap, mau sesuatu yang dihisap, mau dibandingkannya dengan itu. Bagaimana dengan gaharu? Ternyata dia lebih berefek madorot, lebih besar, lebih toksik, lebih beracun daripada rokok. Dan dia sunnah. Bisa jadi sunnah. Nanti kita bawakan riwayatnya. Oh beda lah, paling kan gaharu kan sehari berapa kali, itu kan ngerokok terus-terusan. Oh berarti, oh beda lah, masakan Padang kan paling kita seminggu sekali makannya, gitu kan, ngelesnya di situ kan. Oke, berarti kalau ngerokok seminggu sekali, lu mau ngomong halal ya? Dapat gak? Dapat gak?
Ya nggak mungkin lah kita makan sop kaki kambing Tanah Abang tiap hari, kan nggak mungkin. Oh gitu. Jadi ya udah, sebulan berapa kali? Sebulan paling 2 kali. Ya udah, berarti ngerokok sebulan 2 kali halal ya. Nggak dapet. Lu mau lari kemana? Baru mikir sekarang lu. Gue udah 10 tahun gue mikirin gini ya. Aneh nyari jalan keluar untuk mematahkan itu. Aneh nyari, aneh diem, dinasehatin, disotauin sama awam yang ngajinya sama kita, Ustadz aneh nasihatkan antum. Sudah, udah mungkin ikhlas kali ya, cuman emang berangkat dari ketidaktahuannya. Sudah, aneh nasihatkan antum, apabila memang benar afwan, aneh nggak bisa ambil ilmu dari antum. Ya udah, semoga Allah kasih hidayah. Dan kita membahas ini bukan mempertahankan supaya mereka tetap ngaji sama kita. Enggak ya, lu nggak mau ngaji sama gua di sini nggak apa-apa, bebas. Gitu setelah lu bilang mau jangkrik lagi yang ngaji sini, gua ngajar tetap. Ada urusan. Rizki anak diatur sama Rabb. Ya, abis ini mau ada yang nggak mengambil ilmu dari gitu. Nggak apa-apa, nggak ada urusan. Itu nggak mengubah keputusan anak dan sikap anak. Banyaknya pengikut atau berkurangnya pengikut itu nggak mengubah istimbat anak di dalam berangkat dari apa yang anak ketahui dari ilmu ini. Oke? Nah, kaidah-kaidah bantahan kita ke depan. Gua ajarin dulu kaidahnya di depan. Nanti semua kaidah-kaidah jadi ada muharrim, ada muhallil, oke? Ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Ini istilah kita nanti ya, oke? Kaidah bantahan kita ke depan nanti. Yang pertama, arahkan dulu dalil-dalil yang mereka gunakan, baik sifatnya nakliyat maupun akliyat. Nakliyat yakni dalil-dalil nakli, qala Allah qala Rasul. Akliyat yakni dalil-dalil, katakanlah kaidah-kaidah atau dalil-dalil akal lah, yang sering jadikan penguat. Oke? Nah, arahkan dulu dalil-dalil tersebut dan kaidah-kaidah yang digunakan oleh para muharrimin ke arah dan tempat yang seharusnya. Arahkan dulu ke arah dan tempat yang seharusnya, sehingga terlihat ketidaktepatan penggunaan atau penerapan kaidah itu atau nas itu, dalil itu pada masalah ini. Oke? Yang pertama tadi apa? Dalil-dalil mereka, qala Allah kah, qala Rasul kah, oke? Atau dalil-dalil akal mereka untuk mengharamkan rokok atau untuk mendiskreditkan rokok. Kita arahkan dulu dalil tersebut dengan cara memahami dan supaya ditempatkan di tempat yang tepat, di tempat yang tepat. Arahkan dulu itu. Oke? Sehingga dengan diarahkan di tempat yang tepat, mereka baru paham bahwa yakni seseorang yang sportif akan paham bahwa ternyata penggunaan dalil tersebut untuk masalah ini nggak tepat. Oke? Yang kedua, setelah itu baru ngalah, terima pendapat muharrimin. Iya deh. Oke, pakai ayat itu, pakai hadis itu, oke lah, rokok haram. Oke? Setelah terima, baru kembalikan ke kaidah umum yang awal tadi bilang, berarti di dalam syariat ada sesuatu yang inkonsisten dong. Tuh. Dapat gak? Yang kedua apa? Setelah kita beresin dulu cara dia melihat dan menempatkan dalilnya, oke? Yang kedua, baru kita terima dulu. Begitu cara diskusi begitu. Lau sallamna jadalan. Andai saja kita terima pendapat, oke, jidal mereka bahwasanya, oh berarti nanti jadinya begini. Gitu. Suatu yang madorotnya segitu diharamin, yang jauh lebih madorot nggak diharamin. Oke? Itu nanti kaidah bantahan kita, baru kita masuk. Berikutnya, nakliyat dan diskusi. Nih, dalil-dalil nakli dan diskusinya. Oke?
Langsung anak kumpulkan nas-nas yang seringkali digunakan para muharrimin, para orang-orang yang mengharamkan, biar bisa sekali bahas untuk menyingkat waktu. Ya. Yang pertama katanya rokok itu khabith, sesuatu yang buruk. Jiwa ini menolaknya. Oke? Allah berfirman, "Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrim 'alaihimul khaba'ith." Allah halalkan bagi kalian, bagi mereka hal-hal yang thayyib, yang baik, dan Allah haramkan bagi mereka hal-hal yang buruk, yang khabith. Tuh. Rokok kan khabith, berarti rokok haram. Tuh, gitu katanya. Paham ya? Kemudian rokok membunuhmu, katanya. Allah kan bilang wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri kalian masing-masing. Allah berfirman wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian masukkan tangan kalian atau maksud menjadikan kerusakan, kecelakaan pada diri kalian sendiri. Okay? Kemudian rokok membawakan madarat. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar. Tidak ada yang berbahaya dan tidak ada yang membahayakan. Kemudian dalil berikutnya rokok mubadzir. Itu kan? Dalilnya la tubadzir tabdzira innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Jangan kalian mubazirin. Karena orang-orang yang suka mubazirin harta nih saudaranya setan. Oke? Itu ayat-ayat nakliyat. Zin? Nah, kita bantah. Bantahan pertama. Fahami dulu kaidah diskusi. Sesuatu yang masih sifatnya subjektif dan relatif di antara kita, subjektif relatif tuh itu kata lu begitu, kata gue sih begini, gitu ya. Subjektif relatif, bukan sesuatu nilai yang disepakati. Maka penggunaan ayat-ayat dan hadis-hadis untuk hal itu nggak bisa jadi hujah. Semua dalil-dalil nakli itu penggunaannya walhasil jadi maksa dan pincang. Tuh catat, maksa dan pincang. Kenapa maksa? Karena ditarik ke arah muharrim doang. Kenapa pincang? Karena kakinya berdiri di sisi muharrim doang. Oke? Baru kita jelaskan. Baik. Misal tadi khabith. Allah halalkan bagi kalian hal-hal yang thayyib, yang baik, dan Allah haramkan bagi kalian hal-hal yang khabith, yang buruk. Oke? Khabith buat suatu kaum belum tentu buat suatu kaum. Ini relatif. Nggak bisa akhirnya digebuk dengan satu ayat, kecuali kita sependapat bahwa sesuatu yang kita hukum ini khabith. Ah, itu masuk. Tapi sekarang ini sedang menjadi perdebatan. Ini yang menjadi perdebatan di antara kita. Menurutmu itu khabith? Menurutku tidak. Jadi penggunaan ayat khabith ini di sini nggak tepat. Kenapa? Karena kita masih belum menyepakati kekhabisannya. Tuh, paham nggak? Beberapa individu, bahkan keluarga kita, kalau lagi umroh, masuk ke toko-toko Arab dan di situ ada bau bukhur, oke, nggak kuat. Bau-bau parfum-parfum Arab beberapa nggak kuat orang-orang sini. Ayo, terutama hidung kita. Orang Arab nyium jengkol. Dulu kita lantai paling bawah. Ini 7 lantai. Kita lantai paling bawah. Ada yang pulang dari Indonesia bawa jengkol, kita rebus. Oke? Pas buka pintu, boom. Itu 7 lantai. Turun ke bawah gitu. Fighas, nu ada gas bocor. Tapi jengkol haram. Sesuatu yang masih relatif, masih subjektif, dan nggak bisa digebuk pakai ayat yang, paham nggak? Nggak tepat kalau gitu. Dapat nggak? Hah? Beberapa orang nggak bermasalah dengan bau rokok, malah harum. Ini bau-bau rempah-rempah Indonesia dan lain-lain. Bahkan beberapa wanita mencintai bau rokok. Iya. Ini permasalahannya orang yang ngeharamin rokok udah benci rokok duluan. Nggak ada orang suka bau rokok. Siapa bilang? Kita menemui beberapa wanita yang mereka menyukai bau rokok pada lelakinya.
Kenapa? Karena mereka menemukan aroma bapaknya di lelaki itu. Wallah. Jadi bisa nggak dipakai dalil itu? Nggak tepat, nggak bijak. Ayatnya benar kan? Ayatnya benar, cuman cara penggunaan lo yang salah. Tuh, dapat nggak? Bahkan bisa, anak dari kecil, anak nggak bisa minum susu. Anak nggak bisa tahan susu, bau susu. Wah, bau susu, aneh, tahan. Anak minum susu sekarang karena sadar akan kebutuhannya, karena khasiat susu. Jadi kalau Anda minum, Anda tahan napas. Dulu tutup hidung, sekarang tahan napas. Kelar, jangan dulu buka napas, cari air putih, masuk. Itu Anda minum susu. Baik, susu haram. Karena buat anak khabith baunya. Beberapa orang malah, para a'imah mengatakan untuk kasus ini, beberapa orang benar-benar membenci madu. Madu nih jauh. Dibenci. Jiwanya begitu dah. Anak ketemu beberapa orang yang dia bisa makan ayam goreng, tapi ngelihat ayam yang udah dicabutin bulunya gitu, kelihatan kulitnya, terus ada kepalanya begitu, wah dia nggak bisa, sehingga dia nggak bisa masak ayam. Anak ketemu, tapi ayam haram, dapat gak? Hah? Jadi penggunaan dalil bahwasanya Allah haramkan bagi kalian perkara yang khabith, tepat nggak? Bijak nggak? Adil nggak? Dapat. Untuk berbicara sesama orang yang membenci rokok, sesama orang yang mengharamkan rokok, itu dalil masuk. Tapi lagi diskusi sama orang yang berlawanan, itu nggak masuk, nggak jadi fair. Karena itu belum jadi nilai yang disepakati untuk digebuk pakai ayat itu. Dapat gak? Hah? Dan janganlah kalian bunuh diri kalian, wala taqtulu anfusakum. Oke? Kalau lagi ditanya apa hukum minum baygon, pakai dalil itu masuk. Dapat gak? Dapat gak? Dapat gak? Karena sekarang smoke kills you. Ini semua jadi medis, dan kemudian ada tangan besar yang menggerakkan di baliknya, yang kita mikir-mikir kalau nyebut. Kenapa? Ntar akhirnya nih nggak jalan lagi nih YouTube. Sekarang ada kafein membunuhmu. Sekarang ada sugar kill you. Bukan hanya smoke kills you. Kenapa lu greget pengen haramin yang smoke doang? Jadi kita nggak sepakat bahwasanya rokok membunuh. Buat kita, kalaupun ada madorotnya, iya. Cuman sebagaimana madorot-madorot lain yang dikonsumsi oleh kita, ini tidak kita sifati membunuh juga. Jadi penggunaan ayat, janganlah kalian bunuh diri kalian, masuk nggak di situ? Enggak. Maksa dan pincang. Maksa karena buat dia doang, pincang buat dia doang. Nggak fair jadinya. Dapat gak? Hah? La darara wala dirara. Oke, fahami dulu kaidah madarat. Ya. Sesuatu diharamkan ketika ada kandungan madaratnya, itu bukan langsung ada kandungan madaratnya terbukti langsung diharamkan. Nggak begitu. Kalau begitu nggak bersisa yang halal di muka bumi. Poligami madarat nggak? Madarat. Ini wanita jadi teruji agamanya karena suaminya nikah lagi. Madarat nggak? Tayyib, diharamkan nggak poligami? Bahkan sunnah, ibadah mulia. Jihad, madarat nggak? Madarat, kau mempertaruhkan nyawamu. Pulang, kalaupun bisa pulang, somplak kakinya. Madarat nggak? Ada rumah yang dihancurkan, ada darah yang tertumpah, ada pohon yang terbakar. Madarat nggak jihad? Madarat. Terus diharamin jihad apa nggak disyariatin? Disyariatin. Enggak sesuatu ada kandungan madaratnya langsung digebuk haram. Enggak, itu bodoh. Sesuatu jadi dibilang madarat dan kemudian disuruh kita tinggalkan ketika madaratnya lebih dominan daripada manfaatnya. Nah, di sini tempat diskusi kita.
Madarat yang lebih dominan daripada manfaat. Buktinya kasus apa? Buktinya khamar sama judi. Yas'alunaka 'anil khamar qul wal maisir. Mereka bertanya padamu tentang khamar, minuman keras, dan judi. Qul, katakan, fihima, di dalam dua hal tersebut, itsm kabir, terdapat dosa yang besar, yakni terdapat madarat yang banyak. Wa manafi', tapi banyak juga manfaat bagi para manusia. Katanya gitu ya. Wa ithmuhuma akbar min naf'ihima, tapi gimana pun madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Maka akhirnya kesimpulannya diharam. Ustaz, emang ada manfaatnya khamar? Iya ada. Ada manfaatnya juga judi, ada. Khamar dengan kadar tertentu dia membantu peredaran darah dan membantu pencernaan. Ada? Enggak, judi ada tuh? Ada. Orang Arab ketika dia menang judi, enggak, apalagi sambil mabuk, ini menjadi askhan nas, menjadi orang yang paling dermawan. Itu bagi-bagi pada orang-orang fakir dan miskin. Itu ternyata dulu. Oh, itu manfaatnya judi. Kemudian distribusi duit muter akhirnya, nggak dipendem di satu orang. Ada sisi manfaat, tapi madaratnya lebih bisa, makanya haram disebut khamar judi. Dapat ya? Baik, sesuatu jadi madarat itu baru diharamkan ketika madaratnya dominan, bukan hanya karena asal ada kandungan madarat. Paham itu? Baik, rokok. Kalau bilang rokok sama sekali tidak ada manfaatnya, zero manfaat. Ntar kita bacakan artikel-artikel ilmiah yang kalau orang tahu malu sih dia bakalan malu. Oke? Baik. Atau terlepas dari itu semua. Terima semua, oke, khabith deh haram, oke ya. Khabith ya rokok, iya haram. Oh, membunuh jiwa, oh ya membunuh jiwa ya haram, ya udah haram. Oke? Terus kemudian tidak madarat juga haram, ya iya deh haram. Oke, kita simpulkan haram. Tuh, kita terima nih dalilnya haram. Oke? Kembalikan ke kaidah awal. Oh, berarti di dalam syariat Islam ada yang inkonsisten dong. Tuh, balik lagi ke situ gak kita? Semua hujah apapun nanti akan mentoknya di situ. Oh, iya ya. Iya sih madarat, tapi ada yang lebih madarat tuh, tapi selama ini nggak kita haramin. Nah, iya gak? Iya sih mungkin membunuh, tapi ada yang lebih efektif membunuh. Tapi kok nggak kita haramin ya? Dapat? Oke? Kemudian, untuk tambahan lagi hujah, itu jadi gitu. Arahkan ayat-ayat dan hadis tersebut dengan arah cara memahami yang tepat, bahwa nggak sehingga dapat terlihat bahwa penggunaan ayat itu nggak tepat, penggunaan hadis itu nggak tepat. Kenapa? Ini bukan nilai yang kita sepakati. Menurutmu khabith, menurutku nggak. Menurutmu membunuh, menurutku enggak. Ini sama seperti makanan-makanan yang lain yang juga ada kandungan madaratnya. Gitu kan? Iya kan? Tambahin lagi hujahnya. Oke deh, iya khabith, iya membunuh, iya madarat. Berarti haram ya? Iya udah haram. Tapi berarti ada sesuatu yang inkonsisten dong. Tuh, kembali lagi ke situ, selalu ke situ Anda. Mentoknya tuh Anda di situ bertahun-tahun. Nyari benteng itu supaya kejebol gimana? Nggak dapet. Nyari hujah. Iya ya, inkonsisten ya kalau ini. Dapat nggak? Dapat difahami nggak maksudnya? Inti ini bengong ngerti atau bengong belum makan loh? Dapat ya? Nah, tambah lagi kalau perlu dalil. Penggunaan ayat-ayat atau hadis-hadis tadi, ketika kita belum sepakat kan kita belum tepat. Kan kita bilang belum nggak tepat berarti penggunaan ayat karena kita belum sepakat, iya kan? Coba kalau kita pakai jurus yang sama dia, oke kita pakein ayat-ayat dan hadis-hadis juga buat sikat mereka. Misal kita berkata kepada mereka, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halal wa hadha haram litaftaru ala Allahil kadhib innal ladzina yaftaruna ala Allahil kadhiba la yuflihun.
Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang kau karang-karang oleh lidahmu dengan dusta. Ini halal, ini haram. Untuk mengadak-ngadakkan kebohongan atas nama Allah. Itu ayat loh itu. Kita hantam mereka pakai ayat ini. Bisa gak? Mereka bakalan terima gak dihantam begitu? Nggak terima. Kenapa? Karena belum disepakati kan. Nah itu maksudnya. Jangan pakai ayat-ayat itu untuk menghantam kita. Karena kita bisa hantam balik. Gimana kalau kita juga pakai ayat kepada afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Kelakuan kalian ini kayak orang-orang Yahudi. Sebagian yang madarat ente haramin, sebagian yang jauh lebih madarat ente enggak haramin, pilih-pilih doang. Isi kitab, pilih-pilih doang syariat sesuai dengan hawa nafsunya. Allah berfirman, apakah kalian beriman kepada sebagian kitab dan kufur kepada sebagian kitab yang lain? Tuh, kalau gue gituin, kalau gue balikin. Ngerti gak? Inkonsisten. Tu'minun bi ba'dil kitab wa takfurun bi ba'dil kitab tuh inkonsisten maksudnya. Oke? Sebagian isi kitab ada hukum yang dia suka nyambung dengan syahwatnya. Oke. Sebagian hukum yang dia nggak suka, dia nggak terima. Gitu. Itu inkonsisten. Kelakuan siapa tuh? Ahlul kitab. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Coba yang ngeharamin kita gituin. Terima nggak dia? Nggak terima kan? Maka nggak tepat mereka menggunakan gaya yang sama pada kita. Karena itu belum disepakati ayat itu. Paham nggak? Nggak terlalu berat kan untuk memahami ini sebenarnya? Oke. Zen? Itu tadi dari nakliyah. Maka bawa dalil apapun yang mau dibawakan dari qala Allah, dari qala Rasul untuk mengharamkan ini. Coba kita lihat. Kita sepakati tepat nggak penggunaan ayat itu? Tepat nggak penggunaan hadis itu untuk hal ini? Kalau nggak subjektif, kalau nggak relatif. Dapat? Jadi nakliyat. Maaf. Qala Allahnya sahih. Qala Rasulnya sahih. Yang keliru, yang menungganginya. Itu yang salah. Tetap pernah masuk. Ya. Bab selanjutnya, akliyat dan diskusi. Nah, baru dalil-dalil akal dan diskusi. Dalil-dalil akal ini digunakan oleh para muharrimin. Sifatnya sama demikian. Maksa dan pincang. Oke? Dalil-dalil yang kadang akal nih, akal-akalan. Oke? Di antara ustadz-ustadz kalau ditanya dia, ini ngumpulin coba hujahnya apa aja sih gitu, kali ada yang kuat gitu. Ada yang ditanya, iya katanya, ada orang lagi kesurupan nih, lagi di ruqyah. Terus ada saudara aneh baru masuk, dia ngerokok di luar tadi, baru masuk dia bau rokok. Ini yang kesurupan langsung nunjuk dia, teman katanya. Itu dalil bukan jam. Wah, bikin malu nih agama. Ini agama bikin malu kalau begitu jadi dalil. Jangan bikin malu agama deh lo. Aneh nggak usah bantah juga itu udah bakalan ketawa. Ada lagi dalil bikin malu. Dalil aklinya wallah bikin malu. Dalil aklinya bikin malu. Dalilnya saksi dari pabrik rokok. Katanya merokok apa? Semua rokok bilang begitu. Bahkan ditaruh gambar-gambar serem. Maka kita jawab, katanya mereka, itu kan dalil dari ahlinya sendiri berarti kan? Kayak gitu. Hujahnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa syahida syahidun min ahliha. Seseorang dari golongan keluarganya bersaksi. Itu saksi dari keluarga sendiri, ini saksi yang fair kan? Jadi ini wanita yang mepet Yusuf alaihissalam. Oke? Mepet Yusuf alaihissalam. Kemudian yang bersaksinya adalah pamannya nih wanita sendiri yang akhirnya memberatkan nih wanita, salah gitu. Nah, ini jadi kesaksian dari keluarga ini fair gitu maksudnya, mah syahidah syahidun min ahliha, katanya begitu. Maka kita jawab yang pertama begini,
Adanya pengakuan tersebut di bungkus-bungkus rokok yang ada, itu regulasi pemerintah. Bisa jadi regulasi internasional. Semua rokok yang beredar harus ada warnings. Kalau mau dibilang itu sebagai saksi, maka itu saksi yang dipaksa, kesaksian yang dipaksakan. Emang kesaksian yang dipaksakan laku di syariat? Emang kesaksian yang dipaksakan? Kok jadi kayak miskin dalil bener segala beginian? Gue sih malu pakai hujah itu. Lebih lanjut lagi, gambar-gambar yang ada di semuanya wallah gambar-gambar, nggak ada orang ngerokok sampai bopak mukanya segini. Lu lihat ke gambarnya serem-serem? Itu dusta, wallah. Tuh, udah nambah buat dia mah ini buat dalil keharaman rokok nih, gambarnya serem. Buat kita ini nambah jelas bahwa sebenarnya nggak seburuk itu. Buktinya apa? Untuk meyakinkan kita pakai kudu bohong. Di Mesir dulu, zaman kita di Mesir, ada rokok Mesir, Cleopatra, LN, oke? Ada gambar orang lagi dirawat, terus pakai oksigen, oke? Dan jelas, nggak disensor orang. Ini orang nuntut ke pabrik rokok, kata dia, gua nggak ngerokok. Kedustaan demi kedustaan demi kedustaan, lo nggak punya hujah, udah sebenarnya segala. Dan sebenarnya kita alahin lagi pakai fikih ya. Dalil dari ahlinya, oke? Dalil dari ahlinya kalaupun bisa dipakai menjadi dalil, tapi dalilnya sifatnya penguat. Tetap patokan pada kitabullah, sunnah rasul, ijma atau qiyas. Tetap pada itu. Nggak bisa dalil dari ahli langsung menjadi sebuah patokan, nggak bisa. Kenapa? Karena kalaupun ahli, bisa aja ahli bersaksi salah. Bisa aja ahli bersaksi terpaksa. Bisa aja ahli bersaksi zalim. Katakan nih, kesaksian mereka di situ benar dan bukan terpaksa. Katakan, oke? Bisa aja dia bersaksi terpaksa, bisa aja dia tersaksi salah, bisa aja dia bersaksi dusta, bisa nggak? Bisa. Buktinya di surat yang sama, di surat Yusuf. Di surat Yusuf juga. Kesaksian dusta dari saudara-saudara Yusuf ketika pulang Isya menemui bapaknya. Waja'u abahum Isya'a yabkun. Qalu ya abana inna tarakna Yusufa inda mata'ina. Inna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa'akalahu adh-dhi'b. Mereka semua mendatangi ayahnya sore-sore hari. Dan mereka sambil menangis dan mereka berkata, wahai ayah kami tinggalkan Yusuf untuk jagain tas-tas kami, terus kami lari-lari balapan. Taunya dia dimakan oleh serigala, wahai ayah kami. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Bagaimanapun kau takkan percaya pada kami kalaupun kami udah jujur. Itu yang bersaksi saudaranya Yusuf bukan? Ahlinya Yusuf bukan? Berarti kesaksian ahli bisa langsung ditelan nggak? Di surat yang sama. Ayo dong pakai dalil yang keren dong Jahal. Gue pengen ngomong gitu tuh. Ketika rokok merugikan kesehatan dan membunuhmu. Ini begitu. Di antaranya. Ini juga kayak dogma ya. Maksudnya kita sering temui kok di sekitar kita orang-orang perokok tapi umurnya panjang dan hidupnya sehat. Kita temui beberapa bahkan orang-orang yang hidup sehat luar biasa, meninggalnya lagi olahraga. Dokter lagi. Kita punya teman hidup sehat luar biasa sekeluarga. Di situ ada kakek, ada anaknya, ada cucu-cucunya. Ini hidup sehat luar biasa, keren. Hidup sehatnya keren. Semuanya kena TBC. Kok ketika rokok membunuh? Sementara orang-orang dengan usia terpanjang di dunia itu ngerokok dan merokok berat. Loh, kok ngerokok membunuhmu? Mengurangi umur? Dari mana sih? Nanti tahu yang manusia paling tua di dunia itu orang Sragen, namanya Mbah Goto. 146 tahun.
Ngebul nggak berhenti. Jadi ini hujan dari mana? Ada lagi orang, kalau nggak salah orang Afrika Selatan, 100-an lewat juga. Dan dia perokok, ditanya, why don't you quit smoking? Kenapa kau tak berhenti merokok? Kau terus merokok begini-gini. Dia sambil merokok, dia bilang, all the doctors that told me to quit smoking, they're all dead. Semua dokter yang nyuruh gue berhenti ngerokok udah pada mati duluan. Nggak bisa ngebunuh. Mesti begini, dari sesuatu yang dikonsumsi oleh dirimu nih, kalaupun mengandung kandungan Marlboro, oke? Nggak bisa langsung dibilang berarti matinya gara-gara. Enggak, dilihat secara holistik. Gimana gaya hidupnya, istirahatnya cukup nggak, gerakan aktivitas fisiknya cukup nggak, tuh itunya. Makannya baik nggak, diet atau puasanya baik nggak, tuh baru simpulkan sebuah kematian. Jangan karena ada satu zat di dalam dirinya kemudian disimpulkan bahwa kematian karena zat itu, nggak fair. Kematian karena rokok, ya ini seumur hidup dia cuma ngerokok doang, nggak makan, nggak minum, nggak ini. Demikian gaya kapitalis di dalam meyakinkan dunia dari dulu begitu. Kemarin berasa waktu COVID. Itu gaya kapitalis yang menguasai media dan menguasai regulasi pemerintah-pemerintah yang ada di muka bumi itu untuk meyakinkan dan ngedogmain mereka tuh. Mereka kuasain hilir, hulu sampai hilirnya. Mereka yang bikin virus, mereka yang bikin vaksin, kemudian mereka yang nguasain media, dogma, provokasi, dan kemudian propaganda terus ini itu, manusia panik, dia jual obatnya, dia jual vaksin, gitu deh. Duh, ya Rab jaga El Gada, ya Rab jangan sampai ditutup ya Rab. Kayak membunuhmu nih. Nggak bisa kita salahkan kematian, itu pada satu saat nggak bisa. Karena tubuh ini bekerja holistik. Tinggal pencetus terakhir aja kematiannya mungkin apa. Cuman itu terjadi karena apa? Oh ini dia sakit jantung karena merokok. Lah, gula mengakibatkan jantung. Minyak goreng juga. Kenapa rokok doang lu salahin? Berapa banyak orang meninggal kanker paru-paru padahal nggak merokok dan mengharumkan. Seorang syekh yang kami muliakan, kami sangat hormati. Nggak usah kita sebut namanya ya. Meninggalnya kanker paru-paru. Pas diperiksa di US, dokternya bilang, kau perokok berat ya? Dan dia haram-haramin rokok. Garu. Kan suka begitu tuh orang Saudi itu. Bukhur. Terus kita mau haramin bukhurnya, garunya. Kalau pakai gaya lo ngaharamin rokok, kena haram tuh. Fair gak kalau gitu? Nah, fair. Sunnah kok. Nah kemudian dalil-dalil akli ini mantik nih, mantik kita di Al-Azhar belajar mantik. Deh. Mantik, apabila dua mata pedang bisa menghajar dua sisi, berarti itu hujah yang nggak sah. Sekali lagi, sebuah dalil akli, mantiki, apabila bisa jadi dua sisi, berarti ini nggak sah. Nggak layak untuk menjadi sebuah hujah. Paham nggak? Ini contoh. Para demonstran seringkali mencela kita. Ngaji mulu, aksinya kapan? Begitu kan? Kita bisa balikin, lo aksi mulu, ngajinya kapan? Paham? Berarti ngaji mulu, aksinya kapan? Nggak bisa jadi hujah untuk menyerang kita. Nggak laku. Dapat nggak? Mantik. Apabila jadi dua mata pedang, maka ini hujah yang nggak laku. Baik? Yang masih suka yang masih suka ngehalalin rokok ini emang dia perokok. Kita nggak bisa terima hukum halalnya rokok dari seorang perokok, katanya begitu. Lah itu sama. Oh kalau gitu kita nggak bisa terima pengharaman rokok dari orang yang emang haramin rokok. Dapat gak? Jadi kata, oh dia mah masih ngehalalin rokok, iyalah dia yang ngerokok. Itu bisa kena lagi kan? Oh lu ngeharamin rokok, pantas iya lu nggak ngerokok. Tuh. Maka itu hujah bukan?
Aneh sih malu pakai hujah begitu. Faham? Ketahuan nggak punya hujahnya berarti. Dapat gak? Dan konsep kita, hak-hak kalaupun datangnya dari ahlul batil. Batil-batil datang, kalaupun datangnya dari ahlul hak. Iya gak? Seorang kafir dia punya hak, dia punya hak. Seorang muslim dia zalim, dia batil, dia batil. Itu fair baru. Jangan dilihat siapa orang yang mengatakannya, gimana orang yang mengatakannya, kena sendiri lu ntar. Dapat gak? Dalil akliyat begitu, nakli-nakli, mantik-mantik, kalau bisa ngehajar dua sisi, paham? Oke? Batil. Nggak bisa dipakai sebagai hujah. Ngerokok tidak sesuai dengan karakter orang soleh. Nggak kebayang Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar lagi duduk di Masjid Nabawi sambil ngerokok. Astagfirullah. Maka kita jawab, apakah mengharamkan sesuatu dan menghalalkan hal-hal lain yang fix jauh lebih madharat daripada yang sesuai karakter orang soleh? Inkonsistensi di dalam beragama emang karakter orang soleh? Hah? Paham nggak? Berani nggak itu ya ditanya, Ustadz, ente berani nggak pertanggungjawabkan di depan Allah? Nasihatin, ya jangan nanti orang pada ngerokok lu ini itu ini. Jadi, urusannya udah bukan masalah ini doang nih, gue lagi diserang. Ente berani nggak pertanggungjawabkan di depan Allah? Ente halalin rokok, soalnya banyak yang ngikutin. Lah, lu berani pertanggungjawabkan di depan Allah, lu haramin. Gua mah dihukum asal. Dapat gak? Mana yang lebih layak untuk ditodong begitu? Itu berani nggak bertanggungjawabkan di depan Allah? Mana? Mereka yang berada di hukum asal atau yang merubah dari hukum asal? Jangan tanya hukum asal apaan sih tadi? Pulang. Udah gila. Dapat ya? Dapat gak? Maksudnya jangan bodoh-bodoh. Stop bodoh-bodohin manusia dengan hujah-hujah yang bikin malu begini. Rokok haram, karena gimana kalau anak istri ente ngerokok? Emangnya mereka butuh? Rokok ini kan diantara efeknya nih, oke? Dia antidepresan, herbal, dan tidak menghilangkan akal, tidak juga nggak muskir, nggak muftir. Muskir dia bikin mabok, oke? Muftir gitu. Muftir jadi lemas. Muskir bikin mabok. Antidepresan, halal, antidepresan, herbal. Barat ini antidepresannya alkohol. Kita dari tanah. Kenapa anak kita yang kita kasih? Emang mereka butuh antidepresan seumuran gitu? Jangan. Sebagaimana anak-anak Anda nggak kasih ngopi. Kenapa? Mereka belum butuh kafein, belum butuh kafein. Apa artinya kopi dan kafein aneh haramin? Anak-anak Anda nggak kasih makan Indomie juga. Kecuali beberapa saat aja, itu juga biar gue yang bikin jadi mereka gerecokin. Oh berarti Indomie haram? Lihat, nggak ada hujah. Mereka nggak butuh, kalau nggak butuh ya jangan. Belum saatnya. Sesuatu nggak kita berikan kepada istri dan anak kita, itu bukan dalil keharaman. Ngerti gak? Gimana kalau ustadznya ngajar sambil ngerokok? Ini nih lucu-lucu banget. Kesian nggak? Gue nyari yang ilmiah nggak dapet ya. Oke, main bola halal gak? Aneh kasih nggak orang main bola dalam masjid? Gue lagi ngajar terus orang main bola, gue kasih nggak?
Makanan-makanan itu halal nggak? Apa sebut? Sebut apa? Oke, dimsum misalnya, dimsum. Ada orang dewasa, anak lagi ngajar, dia sampai ngunyah dimsum. Gue nggak kasih, gue marah. Si Ucan makan, iya udah biarin. Anak kita, bocah, iya gak? Tapi orang dewasa, sambil dengerannya sambil makan pizza. Wah, pulang gue. Oh, artinya pizza haram? Karena anak nggak kasih. Coba ustadznya sambil ngerokok aja. Ya Allah. Coba anak makan tadi. Anak makan sambil ngajar, mantas gak? Apakah artinya makanan ini haram? Miskin hujah Allah. Buat orang yang berakal sehat, malu akan berhujah demikian. Malu. Mau nakli, mau akli, ayo. Naklinya kita benahin, aklinya kita lempengin akalnya. Bengkok. Setelah semua dalil akal-akalan, bukan dalil akli ini, dalil akli-aklian. Setelah semua dalil akal-akalan itu dibantah, barulah kembalikan lagi ke kaidah kontradiksi dan inkonsistensi. Oke deh, dengan dalil akli ini, iya deh haram rokok, iya deh, kita terima, ya. Oke? Dah, tapi kok ini haram, itu yang lebih madorot, gahru, gula, nggak haram. Makanan-makanan itu yang junk food dan lain-lain yang lebih bahaya dari, kok nggak haram? Kontradiktif gak? Hah? Dapat ya? Kemudian bukti-bukti ilmiah. Ustadz daripada bilang banyak yang lebih bahaya daripada rokok dan lain-lain, tapi buktinya nggak ada dari tadi. Oke. Apabila kita baca artikel-artikel medis dan mencoba masuk ke dunia itu, maka akan kita dapati bahwa ternyata dunia medis pun sebagaimana dunia politik yang penuh dengan kepentingan. Apalagi kalau masuk dunia farmasinya. Di belakangnya terdapat para kapitalis dan multimiliarder company yang punya kepentingan. Dan mesti ada juga aliran-aliran yang guroba di dunia medis yang melawan anti mainstream, melawan arus utama itu. Bahkan di dunia medis ada. Okay? Melawan mainstream dan arus umum yang ada di dunia itu. Dan mesti juga para anti mainstream itu mesti mereka nantinya akhirnya berakhir dengan dihancurkan nama baiknya, dibunuh karakternya, dibully habis-habisan. Tuh. Mesti begitu juga. Difasikin, dizindikin, diajak pindah ke okay. Jadi dulu tahun 50-an ini 50, 60, 65, oke? Mereka nih kapitalis dan kemudian multimiliarder company yang perusahaan ratusan triliun, oke? Mereka bikin produk gula itu. Mulai bikin produk gula itu. Tapi sebelum dikeluarkan itu dibikin dulu bad guy-nya, dibikin dulu musuhnya. Bahwasanya yang paling berbahaya dan bisa membahayakan adalah lemak tuh. Lemak mulut. Dipropagandakan oleh mereka berita itu. Hati-hati daging merah, hati-hati telur, hati-hati susu. Tuh. Kenapa? Itu mengandung lemak yang tinggi. Ditakut-takutin dulu manusia. Digantilah sama mereka oleh produk-produk buatan mereka. Yang lemaknya rendah, tapi gulanya selangit. Keju sehat. Keju rendah lemak. Tinggi gula. Iya kan? Susu rendah lemak, tinggi gula. Dibikin produk-produk begitu. Paham nggak? Supaya mereka lari ke situ. Ada ilmuwan namanya John Yudkin.
Dia ngelawan. Dia bilang, loh, lemak ini nggak masalah. Kenapa manusia sejak ribuan tahun yang lalu hidup dari lemak? Bahkan kita minum susu dari susu ibu kita. Yang jadi inti permasalahan adalah gula. Dia bilang gitu tuh. Viral pada masa itu. Langsung banyak spam alert. Didoxing. Langsung akhirnya ilmuwan-ilmuwan lain ngeroyok dia dan gebukin dia dan bilang ini penelitiannya ngaco, ini penelitiannya fiksi dan lain-lain. Langsung wah dibunuh habis-habisan, dibantai, nama baiknya tuh dirusak oleh mereka. Dan bahkan SRO atau SRP atau Sugar Research, ini perusahaan besar. Mereka membayar 3 saintis besar dari Harvard untuk membuat sebuah pernyataan bahwa gula ini sangat aman dikonsumsi dalam jumlah berapapun. Kesini-sininya baru kebongkar, oh ternyata dibayar mereka sama SRO atau SRP ini, sama perusahaan ini. Per orang 50 G, 50 gram, $50.000 kurang lebih. John Yudkin, habis nama baiknya. Udah nggak dipakai lagi. Tahun 2000-an baru orang melek. Penelitian dan apa yang disampaikan John Yudkin baru populer lagi di 2000-an, tapi udah habis dia. Baru melek orang. Maksudnya apa? Maksudnya begini loh, jangan naif. Mereka bukan gak ada kepentingan, bukan gak ada konspirasi, bukan gak ada propaganda loh. Cuman seringkali dibungkus dengan penelitian ilmiah yang itu blind spot buat kita. Blind spot maksudnya kita emang gak bisa ngelihat sama sekali, udah cuman terima kabar doang, katanya begitu, gitu. Semua science apa ini itu. Itu blind spot buat kita. Dibilang, saya nggak hanya medis, dibilang manusia ke bulan. Kita bisa meriksa nggak dari mana? Kita cuma bisa terima padahal lagi dibohongin, nggak ada manusia ke bulan jauh. Lagi di Bogor. Di Bogor dong. Nggak ada manusia ke bulan. Tuh lihat, itu blind spot buat kita. Makanya jangan percaya amat sama begitu. Jangan percaya amat sama mereka. Maksudnya bukan kita menutup mata total dari medis atau sains, bukan. Tapi kalau kita nggak bisa baca dan nggak bisa ngorek second opinion, udah kejebak kita. Nggak cukup cerdas, nggak cukup punya literasi, udah habis kita. Kena aja dikerjain. Oke? Itu baru cerita gula yang ketahuan. Baik. Tapi kalau misalnya mau minta bukti ilmiah, boleh kita bawakan dari beberapa artikel yang anti mainstream, yang nggak umum, yang nggak ikut dengan arusnya medis umum dan berani menyatakan demikian. Oke, yang pertama tadi kita berbicara tentang gahru tadi ya, iya gak? Gahru ini bisa jadi sunnah, kenapa? Karena jelas Nabi SAW ista'malal bukhur wastajmar. Nabi menggunakan bukhur dan beristijmar nih, jadi tempat buat manggang bukhurnya itu ya. Diriwayatkan Imam Muslim dan Nasa'i bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kan idza istajmara bil ulwah ghair mutarrah. Biasa Ibnu Umar ketika beristijmar, okay? Yani ketika menyalakan gahru, dia menggunakan uluwah tuh gahrunya itu yang murni, yang nggak dicampur dengan hal-hal lain. Dan kemudian setelah dinyalakan baru dikafur, dia masukin kapur barus, oke? Okay? Yatrahu ma'al ulwah, dipanggang bersama gahru tersebut. Ya, kapur barus dipanggang. Kebayang nggak asapnya kayak apa? Kapur barus dibakar.
Asapnya kayak apa kebayang? Wangi. Tapi kandungannya apa? Kalau misalnya mau ikut gaya kalian, bahwasanya kandungan gitu. Tsumma kemudian Ibnu Umar berkata, hakadza kan yastajmir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa beristijmar. Nggih? Beristijmar. Beristijmar maksudnya biasa ngebukhurnya begini, ya. Tipnya nih, dari situ kita simpulkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara apa yang biasa dilakukannya adalah berbukhur demikian ya, dengan gahru. Dupa gitu ya. Baik, hasil penelitian sains tentang gahru, bahaya gahru dupa dan semisalnya. Gahru dupa ini bahannya sama ya, baik dari gahru atau dari cendana, oke, sama, biasa mereka mixing, oke. Journal of Inflammation Research, jurnal penelitian inflamasi, oke, namanya. Volume 15 tahun 2022. Health and Environmental Risk of Incense Smoke. Mechanistic Insights and Cumulative Evidence. Resiko kesehatan dan lingkungan dari asap dupa. Wawasan mekanistik dan bukti kumulatif. Okay? The smoke generated from incense burning is injurious to human health and air quality in multiple ways. Sources of these threats are unburned carbon, fractions, and other complex residues, which on coming in contact with surrounding air, coalesce and become larger. Asap yang dihasilkan dari pembakaran dupa berbahaya bagi kesehatan manusia dan kualitas udara dalam berbagai cara. Sumber utama ancaman ini adalah fraksi karbon yang tidak terbakar dan residu kompleks lainnya, yang ketika bersentuhan dengan udara sekitar akan bergabung membesar. On being inhaled, such particles have a settling tendency with random toxicity. The greatest risks of these pollutants are to respiratory health, as the respiratory system is the first to encounter these contaminants. Lately, though, many curbs have been imposed on incense use, as nearly all brands exported at present pose at the risk of pollutant generation. Saat dihirup, partikel-partikel tersebut cenderung mengendap dalam tubuh dengan tingkat toksisitas yang bervariasi. Resiko terbesar dari polutan ini adalah terhadap kesehatan pernapasan, karena sistem pernapasan merupakan yang pertama kali terpapar oleh kontaminan ini. Namun, belakangan ini telah diberlakukan berbagai pembatasan terhadap penggunaan dupa, karena hampir semua merek yang diekspor saat ini beresiko menghasilkan polutan. Maksudnya begini, gahru yang tobi'i, yang alami, oke, yang alami, ini aja udah sangat berbahaya buat kesehatan ketika asapnya terhirup. Sementara gahru yang banyak beredar, ini gahru yang sifatnya imitasi, yang sifatnya pabrikan. Udah dicampur-campur dan pakai kimia-kimia, essence biar menghasilkan harum ya sama. Maka lebih berbahaya lagi polusi itu maksudnya. Nah, yang hasil ekspor dan lain-lain itu begitu. Oke? Many studies have demonstrated aggravated risk of asthma, respiratory allergies, breathing difficulties, neurological impairment, leukemia, skin irritation, cardiovascular complications, and lung cancer. Banyak penelitian telah menunjukkan peningkatan resiko asma, alergi pernapasan, kesulitan bernapas, gangguan neurologis, leukemia darah, kanker darah, iritasi kulit, komplikasi kardiovaskular, penyakit-penyakit jantung, dan kanker paru-paru. No. Gahru. Yakin lo mau haramin rokok? Ini gahru nggak diminum, nggak dikunyah loh. Diisep juga loh sama. Ya? Lebih jauh lagi ternyata lebih berbahaya asap gahru daripada asap rokok. Really, is incense smoke as dangerous as cigarette smoke? Bener? Apakah asap dupa lebih bahaya daripada asapnya rokok? Oke? Ini penelitian di Universitas Teknologi Guangzhou, Cina Selatan.
Clearly, there needs to be greater awareness and management of health risk associated with burning incense and indoor environments, said lead researchers Rong Zhou from South China University of Technology in Guangzhou. Jelas diperlukan peningkatan kesadaran dan pengelolaan resiko kesehatan yang terkait dengan pembakaran dupa di lingkungan dalam ruangan, maksudnya indoor, ya. Demikian kata peneliti utama Rong Zhou dari South China University of Technology di Guangzhou. The researchers assessed the health hazards associated with using incense smoke in the home and compared the results for the first time with mainstream studies of cigarette smoke. Para peneliti menilai bahaya kesehatan yang terkait dengan penggunaan asap dupa di dalam rumah, dan untuk pertama kalinya membandingkan hasilnya dengan studi utama, yaitu membandingkannya dengan asap rokok. They tested incense scented with agarwood and sandalwood, which are among the most common ingredients used to make this product. Mereka menguji dupa beraroma gaharu dan cendana, bahan dasarnya gitu, yang merupakan salah satu bahan paling umum digunakan dalam pembuatan produk ini, produk gaharu yang biasa diekspor. Tests on animals showed that incense smoke contains chemical properties that could potentially change genetic material such as DNA and therefore cause mutations. Uji coba pada hewan menunjukkan bahwa asap dupa mengandung sifat kimia yang berpotensi mengubah materi mutase seperti DNA sehingga dapat menyebabkan mutase. It was also more cytotoxic and genotoxic than the cigarette used in the study. This means that incense smoke is potentially more toxic to a cell, and especially its genetic contents, the researchers noted. Asap dupa juga terbukti lebih sitotoksik, lebih beracun bagi sel, dan genotoksik, lebih merusak materi genetik dibandingkan dengan asap rokok yang digunakan dalam penelitian ini. Ini berarti bahwa asap dupa berpotensi lebih beracun bagi sel, terutama terhadap materi genetiknya, menurut para peneliti. Oh, udah gue balik ya, gue balik. Kalau mau dibongkar di depan mikroskop mah, jangankan yang mubah, yang sunnah juga bisa jadi ada kandungan madorotnya. Tuh, nggak bisa ada madorot terus digebuk haram. Akhirnya jadi celak buat agama kita entar. Mutagenics, genotoxins, and cytotoxins have all been linked to the development of cancers. Senyawa mutagenik, genotoksin, dan sitotoksin semuanya telah dikaitkan dengan berkembang biaknya sel kanker. Oh, Ana bawakan lagi penelitian ilmiah manfaat rokok. PMC, PubMed Central, cigarette smoking and underuse tool in high performance endurance training. Tuh, merokok itu seringkali menjadi sebuah cara yang kurang dimanfaatkan dengan maksimal untuk para atlet endurance nih. Maraton yang jauh gitu. Padahal itu cara. Kalau gue yang ngomong kan, gue bacain aja deh. Cigarette smoking has been shown to increase serum hemoglobin, increase total lung capacity, and stimulate weight loss. Factors that all contribute to enhanced performance in endurance sport. Merokok telah terbukti meningkatkan kadar serum hemoglobin darah, ya. Meningkatkan kapasitas paru-paru total, dan merangsang penurunan berat badan. Faktor-faktor yang semuanya sangat berkontribusi pada peningkatan performa dalam olahraga ketahanan. Despite the scientific evidence, the prevalence of smoking in elite athletes is actually many times lower than in the general population. The reason for this are unclear. Meskipun ada bukti ilmiah udah jelas-jelasan tentang hal ini, masih saja kebebasan merokok di kalangan para atlet nih masih belum dikasih, belum kadarnya belum cukup gitu loh dibanding dengan jumlah atlet secara umum. Alasan kenapa masih dilarang demikian ini masih belum jelas tuh. Kenapa nggak jelas?
Kenapa masih dilarang? Padahal udah jelas hasil penelitiannya. However, there has been little to no effort made on the part of national governing bodies to encourage smoking among athletes. Tapi terlepas dari itu gimana pun, nggak ada usaha kayaknya dari tokoh-tokoh pemerintah di sana, okay, untuk menyampaikan, yakni untuk mensosialisasikan hasil penelitian ini kepada para atlet. Benar, rokok nggak ada manfaatnya? Hah? Lihat di jurnal PMC, PubMed Central. Ya? Belum lagi bicara manfaat li ghairi dzati. Ini bicara li dzati, manfaat rokoknya. Li ghairi dzati belum lagi kita bicara itu. Li ghairi dzati itu yang di luar urusan rokoknya. Oke? Kayak apa? Pekerja-pekerja di tembakau nih, petani-petani tembakau berapa ribu itu, berapa juta bisa jadi di kita. Dan tiap para petani tembakau, istri anaknya dinafkahin juga muslim. Pekerja pabrik rokok dan lain-lain. Cukai yang masuk ke negara, negara dipakai buat ngebangun negara. Emang dari mana cukai paling gede? Dibilang rokok nggak ada manfaatnya? You sure? Udah cukup baca literasi belum? Hah? Ada lagi, manfaat nikotin. Oxford Academic, dari Akademi Oxford British Medical Bulletin, dari koran, koran medical British, Inggris ya. Beneficial effects of nicotine and cigarette smoking, the real, the possible, and the spurious. Manfaat nikotin dan merokok. Yang nyata, yang beneran, yang mungkin, dan yang keliru. Langsung Anda bacakan aja. Merokok-rokok telah dikenal sebagai faktor resiko utama untuk kanker dan penyakit kardiovaskular, serta menjadi penyebab utama penyakit yang dapat dicegah di sebagian besar negara industri. Namun, efek manfaat yang mungkin timbul dari merokok kurang dikenal dan hanya dibahas secara singkat seringkali. Secara singkat di dalam survei ini. Data awal menunjukkan bahwa mungkin ada hubungan terbalik antara merokok dengan fibroid rahim dan endometriosis, serta efek perlindungan terhadap gangguan hipertensi dan muntah selama kehamilan. Merokok secara konsisten ditemukan memiliki hubungan terbaik dengan resiko kanker endometrium. Kanker endometrium ini kanker rahim ya. Correct me if I'm wrong. Salahin apa? Perbaiki anak kalau salah. Cemil. Correct me if I'm wrong. Ya. Namun kanker payudara dan kanker usus besar tampaknya tidak berhubungan dengan merokok. Tuh lihat. Berhubungan terbalik. Maknanya apa? Merokok secara konsisten memiliki hubungan terbalik. Memiliki hubungan terbalik itu maksudnya mencegah. Ini nambah ke sono, ini nambah ke sono tuh. Memiliki hubungan terbalik istilah itu. Ya? Merokok yang konsisten ditemukan memiliki hubungan terbalik dengan resiko kanker endometrium. Maksudnya, semakin seseorang rokok, semakin dia terjauhkan dari kemungkinan kena kanker itu. Tuh artinya itu. Hubungan terbalik makin tinggi, makin terjauhkan. Dengan trombosis vena dan tingkat fatalitas setelah infak miokard, kemungkinan bukan bersifat kausal. Namun terdapat indikasi manfaat merokok dalam hal mencegah atau mengurangi sariawan berulang, kolitis ulceratif, dan pengendalian berat badan yang mungkin mencerminkan manfaat yang sebenarnya. Hubungan terbalik maksudnya adalah bahwa perokok dalam beberapa studi terlihat memiliki resiko lebih rendah terhadap trombosis vena dan kematian akibat serangan jantung. Kemungkinan bersifat kausal maknanya bahwa merokok mungkin bukan penyebab langsung dari efek ini. Bisa jadi ada faktor lain yang mempengaruhi, seperti perbedaan fisiologis, gaya hidup, atau maksudnya perokok nggak bisa menjadi penyebab langsung serangan jantung. Mesti dilihat juga faktor-faktor lainnya, maknanya demikian. Karakteristik perokok dibandingkan non-perokok yang tidak diperhitungkan dalam penelitian. Semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa merokok dan nikotin dapat mencegah atau memperlambat
perkembangan penyakit Parkinson, serta berpotensi memberikan efek serupa pada demensia Alzheimer. Pikun ya bahasa kita ya. Lupa sama kegiatan sehari-hari akhirnya. Fungsi otak menurun. Ya? Tuh lihat di Oxford Academic British Medical Bulletin. Lihat kalau mau baca itu. Judulnya Beneficial Effects of Nicotine and Cigarette Smoking. The Real, the Possible, and the Spurious. Tapi ikhwati rahimakumullah, masih banyak hal yang ingin kita sampaikan, cuman melihat kesesuaian waktu, kewajaran waktu, kami cukupkan sekian. Terakhir kami sampaikan kesimpulan dari apa yang kami bahas. Ikhwah, kami membahas ini adalah wallahu alam, kami melihat memang udah kewajiban untuk menyampaikannya. Ini memperkaya minimal wacana lah, jadi nggak hanya satu warna karena yang punya warna lain diem aja. Oke? Yang nggak ngerokok ya jangan ngerokok, yang udah berhenti ya jangan ngerokok. Cuman mau gebuk hukum Allah halal haram, apalagi celah-celah hamba Allah hanya karena masalah demikian, tar dulu loh. Oke? Bisa jadi kita yang kurang literasi. Hakikatnya kita bersepakat akan kandungan bahaya yang ada di dalam rokok, oke. Namun hanya karena efek bahaya tersebut tidak bisa kita langsung menyimpulkan hukum syariat pada sesuatu. Prosesnya panjang, perlu dilihat mana dominasi madorot dan manfaatnya, dan apakah ketika disimpulkan bertentangan juga dengan hukum-hukum yang lain yang selama ini kita yakini. Ya? Merokok dapat membunuhmu? Ya. Tapi tidak secara langsung, sebagaimana gula membunuhmu, sebagaimana kafein membunuhmu, sebagaimana diam aja di rumah nggak bergerak, nggak aktivitas olahraga membunuhmu. Ya. Namun apakah kita haramkan semua hal tersebut? Hal-hal tersebut jadi berbahaya bagi tubuh kita? Iya, apabila diiringi dengan gaya hidup yang tidak sehat. Tuh, jadi semua yang kalian konsumsi, yang kita konsumsi, makanan instan dan lain-lain, nggak bisa kita gebuk-gebuk hukum Allah haram karena malah nggak bisa. Tapi kita yang dituntut untuk menyeimbangkan gaya hidup secara umum. Tuh, katakanlah ada hal-hal yang zat-zat yang punya potensi nggak baik, tapi kita imbangi dengan istirahat yang cukup, makanan-makanan lain yang baik, dan dengan olahraga, belum lagi puasa, belum lagi bekamnya, belum lagi fasdunya, buat maintenance. Maka kalaupun terjadi mungkin efek keburukan demikian, itu di usia-usia kita lanjut, di usia-usia orang yang sudah di usia-usia tua yang emang umurnya emang udah mau habis umur segitu gitu. Ada orang 82 tahun dibilang tuh sakit apa ya? Sakit kanker paru-paru soalnya dia ngerokok. Wayahnya aja meninggal, kenapa rokok yang disalahin? Dia makan apa selama 82 tahun? Tapi ya udah cukup memang hidupnya. Allah mesti menjadikan sebab apapun untuk nanti. Nggak bisa kita nggak wise. Cara memandang demikian nggak bijak. Nggak? Dan di dalam baca artikel ilmiah medis tuh, jadi kalau kita baca artikel ilmiah sekali lagi, ketika bilang ada sesuatu bisa mengakibatkan kanker, gagal ginjal, dan langsung jangan kelar terus kita haramin, jangan dulu. Tugas para ahli medis dan para peneliti ini emang untuk ngebongkar dan kemudian mengurai isi dan kandungan sesuatu. Dia cuma bilangin, nyampein. Oke? Dia nggak bilang halal, dia nggak bilang haram. Dia cuma ngebongkar isinya ada apa aja. Dan nggak bisa ada kandungan haram, ada kandungan madharat demikian. Langsung kita haram, enggak. Berapa banyak yang kita teliti dari apa yang kita konsumsi. Bisa jadi hal-hal lain yang kita nggak teliti ternyata lebih madharat, lebih banyak kandungan itunya tadi. Kandungan yang berbahaya dan bisa mengakibatkan gagal ginjal kah, paru-paru bolong kah, jantung, dan lain-lain. Bisa jadi nggak bisa. Jadi tugas mereka nih emang cuma menyediakan hasil penelitian ilmiah. Itu juga mereka bukan, awas tadi kita gambarkan, bukan nggak ada kepentingan ya. Mereka cuma menyediakan penelitian ilmiah. Yang menandatangani dari Allah halal haram ini para orang-orang agama, muwaqqi'in an rabbil alamin. Itu maksud Ibnul Qayyim, i'lam al-muwaqqi'in anillahi rabbil alamin. Itu mereka yang menandatangani, yang menanggung amanah tugas besar untuk menentukan hukum syariat Allah di muka bumi.
Bukan para dokter, bukan ahli medis. Mereka cuma menyediakan tuh hasilnya gitu. Ya? Jadi nggak mesti sesuatu, kemudian mereka bilang ada kandungan madorot dan potensi madorotnya, kemudian langsung kita gebuk, haram. Ya? Dan kemudian bagaimana kesimpulan akhir dari kaidah madorot ini, dan apakah kita haramkan atau tidak? Maka lihat hal ini. Sesuatu kalau kita mau hukumi, lihat kaidahnya. Sesuatu kalau kita mau hukumin, dia nggak ada di Quran, nggak ada sunnah, nggak ada ijma, nggak ada kias, nggak dapat di situ. Misalnya, oke? Tapi ada kandungan madorotnya nih. Kita pengen tahu ini haram apa enggak, oke? Dilihat sifat-sifat ini. Apakah madorotnya ini apabila excessive used, apabila penggunaan berlebihan? Apakah kemudian madorotnya ini apabila long term use, apabila digunakan dalam jangka waktu yang sangat panjang puluhan tahun tuh? Oke? Apabila benar madorotnya terjadinya begitu, kalau berlebihan dan kalau dipakai jangka waktu yang sangat panjang, itu nggak bisa diharamin. Dapat? Buktinya apa? Gahru tadi. Kalau berlebihan dan kemudian jangka waktu yang sangat panjang, nah terjadilah madorot akhirnya. Tapi apakah kemudian ketemu gahru langsung haram di tempat? Enggak. Sekali lagi, sesuatu nih ada madorotnya, tapi nggak disebut di Quran, nggak di sunnah, nggak di ijma, nggak di kias. Oke? Kita mau hukumi haram apa enggak? Dilihat sifat ini. Apakah jadi madorotnya tuh kalau long term use, kalau penggunaan jangka panjang? Apakah madorotnya itu kalau excessive use, kalau penggunaan berlebihan? Kalau madorotnya terjadi dari dua kondisi demikian, maka nggak bisa diharamkan. Kalau madorotnya langsung terjadi, berarti apa? Baygon nih, kita mau minum, halal apa enggak nih? Tuh, haram apa enggak? Tuh. Dia mau dikit, mau banyak, dan nggak usah pakai nunggu waktu panjang, langsung deh, efeknya instan. Efeknya bisa haramin. Tapi ini terjadi, katakan, kalaupun terjadi madorot, tapi setelah penggunaan waktu yang panjang. Kalaupun terjadi madorot karena jumlah yang udah terlalu banyak yang dipakai, tuh, itu zatnya nggak bisa diharamin. Karena kalau diharamin tadi, kembali ke hukum awal, ke kaidah sebelumnya tadi, nanti banyak yang inkonsisten, banyak kontradiksi dengan hukum-hukum yang lain yang ada di dalam syariat. Masih banyak lagi bukti-bukti ilmiah yang kami bisa bawakan, kami bisa siapkan, namun kami cukupkan sekian. Semoga Allah berikan kita keikhlasan dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam sikap. Ya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bik wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.